Kenapa kita pada hari ini bersama-sama melantunkan selawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain, hanya mengharapkan syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Bu? Kita kalau nak ngamalkan amal kita belum tentu masuk surga. Wa akulah 7 kali naik haji, dak apa-apa dah berselawat dak. Kenapa Allah menjamin surga bagiku? Belum. Saya guru hebat nian, ribuan murid sudah saya didik, tak perlu saya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Insyaallah masuk ke dalam surga Allah dengan kealiman kita, dengan kepandaian kita, atas kesombongan yang ada dalam tubuh kita, belum tentu kita masuk dalam surga Allah. Betul? Hadirin kaum muslimin, apalagi kita mensombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri orang kaya, yang lain semua kecil semua. Artinya apa? Kita mampu membeli itu surga Allah, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Betul, Pak? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita harapkan adalah bagaimana walaupun kita banyak beramal kepada Allah, mudah-mudahan dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad, karena pada hari itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esok di hari kiamat masuk induk tu Zubaidah dalam surga Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa macam tu tiba-tiba? Dia pada hari Senin, tempatnya di lapangan semaya apa katanya di Mampur dan Tapanya, dia pernah memperingati Maulid Nabi, bersedekah dia kepada fakir miskin, dia bawa uang, dia sedekahkan kepada umat. Maka karena itu saya tambahkan ijarida, saya tambahkan surban saya sebagai timbangan amal ibadahnya, masuk dia Zubaidah dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir pada hari yang berbahagia ini diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu tujuan kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam memperingati Maulid Nabi, diundang ustaz, diundang guru untuk senantiasa memberikan pemahaman agama, tausiah. Maka salah satu hikmahnya memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad adalah khazanah keilmuan kita, untuk menambahkan pengetahuan kita tentang hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah majlis yang mulia. Maka sunat kalau kita berselawat kepada Nabi, ya, memarifahkan seolah-olahnya ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sebelum kita uraikan apa pengertian tentang Maulid Nabi, apa hikmah memperingati Maulid Nabi, kemudian apa yang bisa kita bawa balik lagi selesai acaraku, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka oleh itu dengarkan wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, tuan guru yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah sama-sama kita akui kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini melainkan hanya untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta ini. Maka oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin, para ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita adalah merupakan hamba Allah yang dipilih, yang mendapat hidayah untuk senantiasa mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, halo guys, halo, perhatikan ya. Nanti kita makan dan balik sama-sama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini induk ama-amai yang kami muliakan. Kita sebenarnya kembali kepada dasar
Yang paling penting bagi kita itu adalah menanamkan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak kita, generasi kita. Kalau generasi ini penuh dengan pengetahuan agama, maka saya merasa terharu tadi berselawat dan ceramah kepada anak-anak. Anak-anak ini menampilkan kreasinya luar biasa, sangat luar biasa, ya. Alhamdulillah. Maka kita harus peduli terhadap perkembangan madrasah yang ada di dusun, terutama sekali dari pemerintahan desa. Tolong perhati secara khusus madrasah kita. Kenapa? Di situ ada guru yang mengajar. Anak kita dididik situ. Kalau zaman kini kondo, maaf cakap yang entah kalau disiko, didik anak dewek kok susah nian, betul dok? Didik anak kita dewek itu susah. Maka tidak heran jika ada guru dan ulama anaknya alim bukan karena dia ulama, tapi karena guru yang lain mendidik anaknya, betul? Kita orang rantau panjang juga gitu. Kalau anak di bawah takia awalah dah akan jadi orang dah. Apalagi pengaruh dunia digitalisasi pada saat sekarang ini, HP contohnya sangat luar biasa sehingga anak-anak lalai dengan Android. Saya mau tanya Bu pada anak-anak yang berbahagia, tolong perhatikan dek, siapa nama Nabi Muhammad dek? Adek, yang wajib pada Allah ada berapa? Induk-induk yang ada di belakang duk, saya mau tanya juga duk. Tolong jawab duk. Berapa yang mustahil pada Nabi? Kita balik aja lah Bu. Adek-adek, adek kenal Upin dan Ipin? Alhamdulillah. Adek kenal Hello Kitty? Kenal, alhamdulillah. Adek tahu Doraemon? Tahu. Siapa nama anak Nabi? Umar bin Khattab. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah realita, kenyataan di tengah-tengah masyarakat bahwa kita sekarang ini sedang dangkal dalam pemahaman akidah. Kalau guru kita dulu, tanyalah sendiri Ampun. Guru kita dulu setiap malam Jumat, ya, disuruhnya kita ngaji bawa pelcut. Setiap malam Jumat baca Yasin di surau, di langgar, di rumah, di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu guru-guru kita dulu. Setelah baca Yasin, diajarnya kita ngaji, kemudian diajarnya kita cara kita sembahyang, kemudian baru kita balik rumah. Kalau zaman sekarang ini, anak seperti ini, urjud kidam baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamul binafsi wahdaniyah, kudrah dan iradah, ilmu hayah sama basar kalam, qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun, dak hafal, dak tahu, kita ini induk juga lebih-lebih lagi dak kenal lagi dengan itikad 50, summa na'udzubillah, saya khawatir ibu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka oleh karena demikian, wahai para jamaah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jasa guru kita sangat berharga dalam mendidik generasi, terutama sekali dalam dusun-dusun. Maka kita harus perhatikan, jangan kita cemooh dengan guru-guru. Bila perlu kita sisipkan rezeki untuk guru tersebut mendidik anak-anak kita. Kenapa? Kita sendiri terutama ngapu dak sanggup didik anak karena ilmu pengetahuan juga dak ada, dewek beda sanggup antar guru masa diantar baik baginya sedekah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu macam tu induk-induk dulu tuh, kenapa Nabi Muhammad lahir ke atas permukaan bumi ini dalam khazanah keilmuannya, bahwa sesungguhnya kita gali lewat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
banyak yang patut kita teladani. Kata qari kita tadi baca Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu banyak yang patut kita teladani dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam kehidupan berumah tangga. Betul? Dalam rumah tangga kita mengacu kepada sifat dan suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik, tolong perhatikan ya. Contoh aja Nabi Muhammad, para khulafaur rasyidin memang sangar dia di medan pertempuran. Memang aku kata waktu sangarnya luar biasa, hebatnya sangat luar biasa, gagah perkasanya luar biasa. Rasulullah gagah perkasa, sangar dan bengis di medan pertempuran. Khulafaur rasyidin juga seperti itu, gagah di medan pertempuran, gagah perkasa melawan musuh. Tetapi di saat para Rasulullah, para Nabi, para Anbiya, para khulafaur rasyidin pulang ke rumahnya, dia lembut bagaikan sutra. Balik rumah ada sehingga keluarganya, kehidupan keluarganya romantis dan sangat bahagia sekali, mengacu kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu harus kita teladani dalam kehidupan kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kaget bapak-bapak ya, mentang-mentang turun harga sawit, turun harga getah, sibuk gawe di luar, balik rumah talamat bini masak dikit celengkang piu kuno tenang. Jangan, sabar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa saya katakan demikian induk? Yang ini induk juga kadang-kadang waktu ngayun anak, kata Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa maksud dari ayunan kita menuntut ilmu sampai ke liang lahat? Mulai kita ngayun anak di rumah dulu, ayun dengan selawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa agar anak kita tersebut mendapat syafaat, kita juga mendapat syafaat. Mulai dia kecil, dia mendengarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Lahir dia kita azan, 7 hari kita akikah, kita merhabankan jika mampu. Waktu kita ngayun anu gawe banyak gawe, ayun dengan selawat. Contoh, Al-Fasallu ala Nabi Khatimi Rusulil Kiram wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Anak tu tidur nyenyak ya kalau kita selawat ya. Cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad ibni Abdillah. Itu anak inna dia tidur ya. Kodak disuruh ngayun anak, induk kata di selawan tidak bisa, zikir tidak bisa, ganti lagu dangdut. Setidaknya lagu daerah. Ya, ibu nian hatiku dari bagi makan. Nandung lagi. Abih main cuk minah di Pulau Putih. Lagu dulu. Jangan, karena itu bukan syiar dan bukan syariat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jantan macam tu juga. Tahu bini kau capek, penat kalau bersuara, nyuci segala macam, disuruh kita nunggu anak bentar, jangan diayun pakai kaki. Dan ibu Ibu mbok amai, Indo mbok pingin masuk surga nu, bapak pingin masuk surga. Yo, saya tanya bu, masuk surga dewean atau sama suami? Susuhong.
Masuk surga nak dewek lah, nak susuhong lah apa dengan laki. Alhamdulillah. Yang jantan juga bapak-bapak kalau masuk surga dengan bini apa dewek-dewek? Susuhong katanya. Nah, ada yang susu. Bila yang penting itu semua sambung. Ya. Ibu ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, pesan saya pada hari yang berbahagia ini. Bu, kalau masuk surga itu Bu ada kuncinya. Kuncinya ada pada suami Bu. Yang namanya masuk ada pintu. Yang namanya pintu ada kunci. Tentu kalau ibu mau masuk surga, minta kuncinya dulu sama suami ibu. Betul Bu? Kalau masuk tanpa dikasih kunci, namanya apa Bu? Nolong, Malik. Nggak mungkin kita masuk. Maka oleh karena demikian ibu, taatlah kepada suami ibu. Memang ada hadis yang mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu, tapi tidak semua ibu punya surga itu. Pilih-pilih juga. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan kita sama, masuk ke dalam surga Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita selaku pemimpin rumah tangga, bagaimana mengajak bini, istri kita, anak saudara masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita pada dasarnya adalah pemimpin rumah tangga. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Kalau kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin rumah tangga. Maka dalam rumah tangga kita adalah pemimpinnya. Ayo ajak anak bini kita, keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh karena demikian, kita yang jantan-jantan, kau ibu-ibu, tuan guru, harus sabar jika kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu dan bapak? Dalam surah Al-Baqarah sudah dikisahkan bagaimana kehidupan yang mulia Nabi Adam alaihi salatu wasallam bersama dengan Siti Hawa. Memang Bu, Nabi Muhammad belum diciptakan. Belum ada jasad Nabi Muhammad, belum ada. Tapi ruh Nabi besar Muhammad sudah duluan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asal muasalnya dari yang terjadi ada di dalam laut, dari yang terjadi ada di atas dunia negala-negala, termasuk kita itu tidak luput dari nur yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut mengagungkan dan merayakan, memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling kecil Bu, kalau tak kau percaya, padi yang kita makan hari itu yang sudahnya diberas, induk bau mau talang, induk bau mau sawah. Coba tanya dengan guru, dari mana asal padi itu kalau tidak dari nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kita tak percaya dengan mulut Nabi? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam? Wahai Adam, seluruh yang ada di atas, yang ada di dalam surga, silahkan engkau nikmati wahai Adam. Sehingga sana suasana yang begitu indah, banyak perkebunan dan perpohonan, bahkan di dalam surga sana juga ada giorfa, waterbun dan sebagainya, cukup banyak di dalam surga. Tapi apa kata Nabi Adam? Wahai Rabbi, tidak ada artinya begitu indah di dalam surga ini, dan saya bosan merasa hidup di dalam surga ini, kata Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena saya tidak memiliki pendamping hidup. Maka benar, kalau kita jantan kok tidak ada bini itu tidak sempurna. Ya,
Hidup ini kata orang kini terasa hampa kalau tidak didampingi oleh seorang wanita. Betul dok? Maka wanita hadir di dekat kita adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Induk, kalau bukan karena induk yang menyucikan baju bapak-bapak di depan ini bro, kalau bukan karena mak dan amai yang nyesah baju induk dan bapak di muka kau, sungguh solat 5 waktunya tidak akan sah. Karena solat salah satu syaratnya harus suci, pakaian harus bersih, terhindar daripada najis. Siapa yang nyuci baju kita pak? Induk. Luar biasa bu, yang nyuci baju suami sehingga dia sah solat, taat beribadah kepada Allah adalah induk. Maka induk adalah salah satu wasail supaya suaminya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa gitu yang jantan nak masuk surga dewek-dewek? Nampaknya gitu dan setia ada loh. Ya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam tersebut karena merasa kesepian, begitu Nabi Adam tertidur pulas di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam bu. Maka tulang rusuk yang laki-laki ini sebelah 8, yang sebelahnya 7. Tapi menurut ilmu kedokteran kalau 8 7, yang sebelah 8 sebelah 7 kurang cek seko. Iya anu Pak dokter tulang rusuk kok tak sambung kalau dah. Nah. Manu tulang rusuk yang sekok tadi? Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam, dia ciptakan Siti Hawa. Itu begitu sayangnya seorang laki-laki kepada seorang ibu, dia berani berkorban jiwa dan raga walaupun hilang tulang rusuknya demi seorang wanita. Itulah bini kita ahiko, itulah tulang rusuk kita, itulah jodoh kata kita. Yang belum dapat jodoh berarti belum ketemu tulang rusuk. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada dasarnya tulang rusuk tersebut adalah kalau bahasa seling itu pingko, ya dan no? Secara filosofi tulang rusuk itu pingko. Kalau bahasa mampun apa pingko? Nah, pingko. Bu, Indo mak, tulang rusuk pingko. Maka kita bisa menganalisa kalau yang namanya pingko, sehebat apapun wanita, sehebat apapun ibu, sehebat apapun wanita tersebut, akalnya tetap pingko tulang. Tak bisa dilupain. Ya dan lupa. Yang namanya induk, sehebat apapun seorang wanita, akalnya tetap pingko. Yang namanya pingko tadi tidak bisa dilurus. Kalau kita bersikeras mau meluruskan, ambil kapak, ambil penukul, nak meluruskan patah. Betul no? Betul. Maka kita selaku suami harus sabar dan menerima istri kita sebagai istri satu-satunya yang sejati dan idaman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kini tidak bisa lagi masak, jangan ditukar. Dapat? Dulu waktu dia kita baru jadi kacak nian kau masak, apalagi gulai belut dengan paku. Wah. Kau hebat nian masak. Dado yang padek dari kau masak, kata jantan kata laki awak tadi. Ya? Itu baru berumur rumah tangga setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun makan enak. Lah kita lah berumur 60, 55, atau mulailah apa kau masak uang gaham, dada enak, dada kacak, macam-macam lah. Itu bapak, bukan istri kita tidak pandai masak lagi, justru apa nikmat yang ada pada lidah kita dikit demi sedikit sudah diangkat oleh Allah. Itu pertanda kita sebentar lagi akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ibu tidak bisa masak, nikmatlah dicabut oleh Allah dikit demi sedikit. Betul bu? Jangan bentang marah, bentang nangis.
Maka ibu, saya katakan bahwa sesungguhnya banyak jasa ibu terhadap suami dengan nawaitu yang baik. Insya Allah mudah-mudahan ibu sebagai pengantar suami ibu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang suami juga tidak luput jasa seorang istri, jangan masuk surga dewe-dewe, ajak keluarga ibu masuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah rukun, damai dan tentram. Maka konsep sehat dalam ilmu kami itu cuma dua, lain ada orang. Apa konsep sehat? Betul-betul beriman dan takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, konsep hidup sehat itu supaya taat beribadah kepada Allah. Jangan makan hak kanti. Nak kanti wa makan hak kanti, hak itu jangan. Yang jatah orang itu jatah orang, yang punya kita itu punya kita. Jatah kanti jangan kita makan. Hadirin kaum muslimin, kalau dua konsep kehidupan ini, insya Allah kita akan bahagia, damai dan tentram dalam kehidupan kita. Betul Pak? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, maka oleh karena demikian, walaupun pingkuk batino ke tadi, namun tetap itu bini awak, sabar. Tapi jangan belum merasa hebat. Ibu, ya Bib, aku nak melah dak nyengadu domba dak. Ya. Sehebat apapun seorang laki-laki, nah dengar dulu nduk. Dia kata pula aku makan sebelah kan, ban sebelah gua ustaz kah? Sehebat apapun seorang laki-laki, presidenkah dia, gubernurkah dia, bupatikah dia, profesor dan doktor, guru dan semua profesi-profesi yang lainnya, seorang laki-laki tersebut tidak digolongkan hebat, belum hebat Bu. Lurah, ketua RT, camat, bupati belum hebat. Kenapa? Karena kita lahir dari rahim seorang ibu. Betul? Ada tak orang dusun kau lahir dari batang pisang? Maka sehebat apapun seorang laki-laki, gubernurkah dia, bupatikah dia, doktorkah dia, profesorkah dia, namun dia tetap lahir dari seorang rahim seorang ibu. Maka oleh karena demikian, di dalam kehidupan ini kita tidak ada beda. Contoh belah, tak perlu kita sombong-sombong mengatakan kita hebat. Ya, kalau kita tegak di lekuk, ada kanti di atas bukit. No, kalau kita tegak di lekuk, ada kanti di atas bukit. Induk yang di lekuk tengok kanti di atas bukit kecil apa gedang? Kecil. Kita tanya balik, yang ada di bukit situ, cuba tengok kanti yang di lekuk kecil apa gedang? Apa kata orang di bukit kecil? Secara logika bahwa sesungguhnya yang di atas melihat yang bawah kecil, yang bawah melihat yang di atas juga kecil. Maka oleh karena demikian, kita di hadapan Allah adalah sama. Maka yang membedakan kita di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Betul? Apa perlu sombong-sombong kalau mati masuk tanah? Kecuali mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana dimakamkan uang waktu dalam pesawat? Kalau ternyata mati kita masuk tanah, maka di atas bumi ini jangan sekali-kali kita berlagak sombong. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah. Wah, anda udah sebuah janji. Katanya setengah jam jadilah. Kalau tiba 3 menit lagi setengah jam. Sudahlah Nduk, ya, mudah-mudahan kalau banyak yang kadi sampai takut dah dona dapat gitu. Dah apa? Masya Allah. 3 menit lagi. Ya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmatillah. Maka hikmah kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW tadi adalah mengambil menteladani sifat Rasulullah SAW, macam mana dalam kehidupan keluarga kita terapkan. Satu. Yang kedua, pesan saya kepada para jamaah, maka mulai hari ini banyak-banyaklah berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, apalagi di hari Jumat. Kemudian ingat dalam persoalan dunia, amai
Kalau dalam persoalan dunia, maka persoalan dunia itu tolong dinomorduakan. Artinya apa? Persoalan ukhrawi dalam kehidupan rumah tangga kita, kita dahulukan, kita jadikan persoalan ukhrawi sebagai persoalan nomor 1, kemudian persoalan dunia kita jadikan sebagai nomor 2. Setuju? Kalau kita tabalik, ngejar dunia tinggal akhirat, saya takut nanti stroke dan stres. Ibu yang ada di belakang Indo amai mau, tak perlu dikejar dunia ini. Kenapa kita nak ngejar dunia? Capek-capek ngejar dunia, banting tulang, bangkit pagi, pulang sore, tak tahu waktu semayang, kata adik kita tadi, untuk mengejar dunia, bahwa sesungguhnya kita pada hakikatnya tidak sanggup mengejar itu dunia. Kenapa? Dunia jauh lebih tua daripada umur kita, betul? Apa bolak-balik bentang-banting nyari rezeki, ngejar dunia kata tadi? Maka syukurilah apa yang ada. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam hadis qudsi kata Allah, wa man lam yaskur ala nikmati wa man lam yasbir alal bala'i wa man lam yarda 'alal qada'i, kata Allah Subhanahu wa taala, falyakhruj minal ardi wal yatlub rabban siwa'i. Apabila engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yarda 'alal bala'i, siapa yang tidak redha, wa man lam yasbir 'alal bala'i, siapa yang tidak sabar terhadap musibah yang kutimpakan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yarda 'alal qada'i, barang siapa yang tidak rela terhadap hukum yang telah kuterapkan di atas permukaan bumi, kata Allah, falyakhruj minal ardi, silahkan kamu keluar daripada bumiku, kata Allah, wal yatlub rabban siwa'i, dan tuntut Tuhan selain daripadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nak kamanu kita lahir, betul kita punya bumi dewe. Maka jadilah hamba Allah yang senantiasa taat beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasul, jalankan syiar agama Allah walau dalam tatanan kehidupan rumah tangga kita dewe. Ya enggak ya? Maka hikmah tadi adalah mensyukuri bahwa rahmat Allah datang ke atas permukaan bumi ini dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup penuh dengan kedamaian dan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang ketiga perlu saya sampaikan, mungkin guru-guru juga tahu, Indo-Indo amai juga tahu. Kenapa daerah kanti musim durian maju? Kenapa daerah kanti musim buah duku ada? Segala buahnya di Indo tidak menapi, tidak mengatakan daerah kanti itu hebat dah. Samalah dulu Rantau Panjang satu-satunya daerah yang banyak menghasilkan durian dan duku, buah manggis, tanam sawah, segala macam padi, bau segalanya di. Tapi kini no, mohon maaf Bu, hampir kurang lebih 3-4 tahun kita tidak ada musim durian, betul? Apa penyebabnya? Salah deweknya nyala orang. Dia kata, oh itu salah kades, ada. Itu salah pemimpin. Jangan salah orang lagi, salahkan diri kita bahwa sesungguhnya kita kurang taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah Subhanahu wa taala, lapatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ya guru dah. Ya salah pula ke? Apa kata Allah? Andai kata penduduk dalam satu qarya, masyarakatnya dalam satu desa tersebut benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amanau wattaqau, apa kata Allah? Lapatahna alaihim, sungguh kami buka di atasnya kepada mereka tersebut pintu rezeki daripada langit dan daripada bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kita kok yang pura-pura dah tahu orang Islam. Maka buah nemuhnya di. Kenapa? Ibu-ibu sudah mulai ikut goyang TikTok. Kalau disuruh memperingati Maulid Nabi, hatun nanti bo nanti tu, namun entah mana.
Asal tiba hari Jumaat, khatib buat pengumuman, ayo solat Jumaat. Yang jantan-jantan, mana abang deh? Dumpeng. Mana abang deh? Talang. Kita tidak bisa membeda lagi mana hari Kamis, mana hari Rabu, mana hari Jumaat. Betul? Kalau orang tua dulu, hari Jumaat stop dulu. Beribadah kepada Allah. Kodak. Tinggalkan solat demi mengejar dunia. Betul? Kalau dusun Luhang, dusun Kodak. Hah? Ini Bu, penyebabnya jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Terutama ini induk. Induk, Bapak, adik-adik, kita terlalu mengejar dunia digitalisasi. Teknologi serba canggih. Ya, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka coba perbaiki diri lewat momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladani Rasulullah, terapkan dalam rumah tangga kita. Semoga kita menjadi generasi Islam yang betul-betul tangguh dan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga yang hadir pada hari yang berbahagia ini di dalam masjid yang kita cinta, yang sakit di rumah semuanya, yang sakit tersebut semoga disembuhkan oleh Allah. Ibu-ibu yang hadir pada hari yang berbahagia ini, yang telah sudi menyiapkan makanan, yang telah bersedekah demi untuk memperingati mengagungkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga digantikan oleh Allah dengan harta yang berlipat ganda dan kita semua nanti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf panitia, petengotor dan kawan-kawan ya. Mungkin tidak sesuai dengan maksud yang diundang kau tadi. Anak penekan awak jauh-jauh tiba nyo disiko ceramahnya dado sesuai dengan apa yang kita inginkan. Minta maaf nih ando. Itulah yang adonyo. Ya, dak ngato nak apa macam-macam. Karena apa? Karena saya menganggap bahwa sesungguhnya tabir rantau panjang itu adalah masyarakat saya, maka walaupun dalam keadaan kurang fit dan sehat, saya harus datang sambilan kita bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, di lain kesempatan pada waktu yang berbeda Allah akan mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.